Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang kumpulan data skala besar untuk sementasi dan klasifikasi ikan, di mana ini nanti saya jelaskan tentang implementasinya ke sebuah algoritma CNN dengan arsitektur mobile net. Oke, kita mulai. Sebelum kita lanjutkan ke program atau programmingnya, penjelasan programnya, maka kita akan jelaskan dulu apa sih CNN itu. Algoritma CNN atau sama dengan convolution neural network adalah algoritma deep learning yang dirancang khusus untuk menganalisis data visual, gambar atau citra dengan meniru cara kerja sistem visual manusia, yaitu dengan mengidentifikasi pola dari fitur sederhana, dari garis tepi hingga pola kompleks wajah atau objek, melalui lapisan-lapisan seperti convolution layer, polling layer, dan fully connected layer untuk ekstraksi fitur dan klasifikasi deteksi objek. Itu adalah algoritma CNN. Kemudian penerapannya yang pertama adalah klasifikasi citra, yaitu mengkategorin gambar, misalnya jenis hewan, kemudian kendaraan, dan buah-buahan, serta lainnya. Kemudian deteksi objek. Ini menemukan lokasi objek dalam gambar, seperti deteksi wajah, kemudian mobil otonom, dan lainnya. Kemudian ada segmentasi citra, yaitu mengkelompokkan piksel berdasarkan objek. Ini nanti di segmentasi organ medis biasanya digunakan. Kemudian pemrosesan medis. Ini analisa CT scan, MRI, kemudian untuk deteksi penyakit kanker. Jadi CNN ini lebih dia ke objek dalam. Kemudian ada pengenalan wajah dan tulisan tangan. Ini penerapan CNN. Jadi CNN itu sangat efektif, di mana dalam pengenalan pola visual, karena arsitekturnya yang secara otomatis belajar fitur penting dari sebuah data gambar. Jadi tak perlu fitur engineering manual. Kemudian ini arsitekturnya adalah Mobile Net V2. Kemarin ada generasi sebelumnya adalah V1. Ini di-upgrade menjadi versi keduanya. Arsitektur jaringan saraf convolution atau CNN yang ringan dan efisien yang dirancang khusus untuk aplikasi PC komputer dan perangkat seluler. Jadi mobile net ini digunakan pada mobile, khusus dia di mobile saja. Dan sistem tertanam dengan sumber daya komputasi terbatas. Jadi tidak secanggih daripada yang lain dibandingkan mobile net itu sendiri. Jadi ada batasan-batasan gambar yang diambil dari mobile itu sendiri. Kemudian kinerja, model ini menawarkan keseimbangan yang baik antara akurasi tinggi dan kebutuhan daya komputasi yang rendah, latensi rendah, menjadikannya ideal untuk pemrosesan real time. Jadi ini karena dia komputasi yang rendah dan semakin cepat kinerjanya. Keunggulan daripada mobile net versi 2 ini yaitu lebih cepat, 30-40% lebih cepat pada perangkat seluler tertentu. Jadi ada mobile seperti handphone yang lain yang memang dia perangkatnya lebih cepat. Kemudian ada lebih akurat, memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi pada dataset standar seperti ImageNet. Kemudian lebih ringan, karena menggunakan operasi 2 kali lebih sedikit dan parameter 30% lebih sedikit. Sehingga dapat kita simpulkan MobileNet versi 2 ini adalah arsitektur deep learning yang optimal untuk perangkat seluler dan IoT karena sangat ringan, cepat, dan efisiensi dalam penggunaan memori, namun tetap mampu memberikan akurasi tinggi untuk tugas PC komputer. Dalam implementasinya, nanti sebuah program, saya akan
membuat dan memaparkan tentang penerapan algoritma CNN dengan arsitektur mobile net versi 2 digunakan pada klasifikasi ikan dengan kategori ada 9 atau label yang nantinya saya akan labelin berdasarkan jenis-jenis ikan itu sendiri. Yang pertama adalah Black Sea Spot, kemudian Gillhead Bream, kemudian Horse Mackerel, ada Red Mullet, Red Sea Bream, ada Sea Bass, ada shrimp, kemudian strip red mullet, dan ada yang trout. Jadi ada 9 label atau kategori yang nantinya kita tentukan dan training berdasarkan jenis-jenisnya ikan tersebut. Penerapan aplikasi. Sebelum saya lakukan dan lihat penerapannya pada aplikasi, saya akan menjelaskan tentang pengambilan dataset sebagai sumber data yang memang saya ambil dari sebuah situs Kaggle, di mana Kaggle ini punya yang bernama O Ulukan, D Karataya, dan M Turkan di tahun 2020. Jadi ini ikan ada 9 kategori yang diambil datasetnya dengan sampel 1000 data setiap jenis kategori ikannya. Sehingga total keseluruhan data set yang dimiliki adalah ada 9.000 data yang akan dites dan di training. Ikan ini diambil khusus di wilayah negara Turki. Itu untuk penerapan aplikasi. Nantinya sebagai sumber yang kita ambil untuk dijadikan referensi. Oke, kita masuk ke tahap penerapan aplikasi. Pada penerapan aplikasi, saya menggunakan aplikasi Google Colab. Saya akan menjelaskan di sini penerapan aplikasi pada Google Colab. Jadi saya running dan training data ini melalui Google Colab untuk klasifikasi jenis ikan 9 tadi. Sebelum saya melakukan training, maka akan saya jelaskan tentang fungsi-fungsi daripada source code itu sendiri dan algoritma dan jalur daripada dan penjelasan step by step tentang bagaimana kode ini bekerja. Oke, yang pertama adalah ada kategori import. Ini menjelaskan tentang library pada aplikasi Python, di mana import NumPy ini berfungsi untuk proses dan fungsinya adalah operasi numerik dan komputasi vektor atau metrik secara efisien. Kemudian Pandas ini berfungsi untuk proses dan analisis data terstruktur, kemudian tabel berupa CSV atau data frame. Kemudian import OS ini berfungsi untuk menentukan atau membaca direktori yang akan dijadikan pengambilan data sampel nantinya. Sehingga drive ini dibaca konten drive yang ada pada aplikasi itu sendiri. Oke, ada from Google yang kedua, ini kita Google Colab. Ini artinya kita mengambil data dari konten drive, ini adalah directory-nya. Kemudian ada import zip file atau import OS. Import OS ini sama yang dia tadi adalah untuk menentukan directory yang ada pada datasetnya. Jadi di OS ini sebenarnya fungsinya untuk membaca directory data itu pada database-nya directory itu. Kemudian ada zip file, ini fungsinya adalah mengekstrak zip file nantinya karena datanya berupa zip yang kita upload ke Google Drive, sehingga nanti harus diekstrak dulu untuk dibaca label dan kategorinya.
Kemudian ada extract to directory. Ini artinya adalah mengekstrak file dataset itu ke directory konten ikan. Jadi nanti ada di dalam folder konten ikan ketika diekstrak. Kalau ini adalah untuk membuat directory, kemudian ini akan diekstrak melalui zip dan ditujukan ke konten ikan. Oke, kita lanjut. Ada dir konten ikan. Dir ini adalah fungsinya untuk directory atau menampilkan kategori atau label-label atau directory pada file konten ikan. Jadi ini nanti akan dimunculkan apa aja sih dalam kategori folder ikan itu sendiri. Maka dibaca dari hasil yang kita lihat ini, maka ada pet yang muncul, kemudian label yang muncul. Label ini artinya jenisnya, kemudian pet ini berarti dia di posisi directory itu. Kemudian dev ini adalah mendefinisikan sama, yaitu menampilkan berapa sih data yang dimunculkan. Jadi jelas yang kita paparkan sebelumnya, data training yang kita akan coba adalah 9.000 data. Kemudian ada, ini hanya sebagai apa aja, penamaan aja, label dan kategori. Jadi kalau kita lihat ini untuk menamakan label, memunculkan label, kemudian nilainya berapa. Jadi nilai datanya itu ada 9 label yang kita sudah jelaskan tadi. Kemudian data yang akan ditampilkan adalah 1.000 per label atau kategori. Kemudian ada import matplotlib pyfloat ini berfungsi untuk membuat visualisasi data seperti grafik, float, dan chart. Jadi ini sebuah library yang berfungsi untuk menampilkan berupa objek, tabel, gambar, dan kemudian ada import Seaborn. Ini adalah pustaka, di mana pustakanya atau library itu visualisasi berbasis matplotlib ini. Jadi ini berkesinambungan. Kemudian ada dev label ini menampilkan 9 objek kategori atau label tadi dari jenis-jenis keseluruhan. Oke, kita masuk ke fix plot. Subplot row ini adalah fungsinya untuk menampilkan ada 3 baris dan 3 kolom, dan fix size ini berfungsi untuk menjadikan ukuran besar terhadap tampilan gambar yang akan ditampilkan. Jadi ini dimunculkan ada judulnya, kemudian labelnya, kemudian ada besar dan atau daripada gambar itu. Jadi ada yang kita lihat ada 3 label, 3 kolom, 3 baris dan 3 kolom. 1, 2, 3 itu untuk kolom, dan ini untuk baris, dan kolom ini 1, 2, 3. Jadi dimunculkan ada 9 data atau 9 gambar pada tampilan gambar itu. Jadi kalau kita rubah jadi 4 atau 4, maka dia akan munculkan 4 baris dan 4 kolom dengan size 15,8. Oke, kita lanjut. Ada flip, ini menunjukkan berapa banyak sih berdasarkan labelnya jumlah data berdasarkan grafik bar. Jadi kalau kita lihat 1.000 tadi ada black sea sampai yang namanya truth. Ini 1.000 kita buat datanya, maka akan dia tampilkan 1.000 data berdasarkan jenis dan kategori ikan. Kemudian ada plot imrep fed.set ini berfungsi adalah mengambil file, membaca file gambar,
menjadikan menjadi numerik. Jadi gambar itu dijadikan numerik agar nanti bisa dibaca dalam komputer. Kemudian ada shape, ini fungsinya adalah tampilan dimensi array gambar. Ini kalau kita lihat hanya munculkan data aja. Jadi artinya ini nilai yang kita munculkan nantinya. Kemudian ini ada form scale model selection input training. Ini kita lihat, ini tujuannya adalah mentraining. Jadi kalau dilihat dari ini, kita training 20% dari 100. Jadi tes untuk 20% dari 100. Jadi kalau kita lihat ada datanya 1000 atau 9000, maka yang akan dites terlebih dahulu adalah 20% dari 9000 itu sendiri. Makanya kita lihat ini ada print training set dan sebagainya. Kemudian ada di sini kita lihat di sini kita menggunakan sudah masuk ke mobile net fee. Jadi artinya di sini adalah menggunakan aplikasi mobile net. Nah, jadi arsitektur di sini mulai untuk RSNet 50 versi 2 ini untuk gambar, kemudian mobile net V2 untuk arsitekturnya. Kemudian ada processing penginputan nantinya, kemudian ada image generator. Sehingga nanti ini diklasifikasikan image data generator ini untuk di training berupa gambar RGB. Nah, jadi dirubah nanti ke RGB dengan size-nya 32. Kemudian kita lihat ada Pixsub. Ini Pixsub plot tadi, jadi ada 2 baris dan 3 kolom dengan page size. Maka kita lihat ini diubah dari gambar RGB yang kita minta tadi, diubah menjadi gambar RGB yang kita tampilkan pada gambar ini. Jadi hasilnya seperti ini untuk penjelasan bahwa yang kita minta tadi berapa, dua baris, 2 kolom, 2 baris 3 kolom. Itu pengertian yang ini nih, 2 baris 3 kolom. Jadi munculnya ini menampilkan 2 baris 3 kolom. Sehingga nampak kita bahwa ikan ini bentuknya atau dikonvert menjadi kualitas RGB. Kemudian ini ada X-Test Image. X-Test Image ini untuk melihat dia besarnya daripada gambar itu, kemudian dikonvert menjadi 2525 resolusi. Kemudian ada 3 adalah jenis gambar menjadi RGB. Jadi ini 256 2 kali 256 ini dites menjadi resolusi gambar. Kemudian ini ada training. Jadi training nanti ini berdasarkan labelin aja. Dimulai dari angka 0 untuk Glaxer, FAT, kemudian ada GLID, ini untuk klasifikasi 1, 2, ini hanya sebagai klasifikasian berdasarkan nomor aja. Sehingga nanti dapat berdasarkan tabel ini bahwa ini klasifikasi di klasifikasi 0. Begitu juga untuk validasi image itu juga sama, kita dimulai dari 0, 1, 2 sampai namanya 8. Kemudian ada X-Test, ini juga kita fungsinya untuk sebagai klasifikasi saja. Sehingga nanti kalau dilihat sama dengan fungsi di atas, untuk ketika tes maka kita akan lihat dia akan di posisi 0, kemudian akan dibaca 1 untuk build dan sampai ke seterusnya. Kemudian ada di sini kita ada jelaskan ada TensorFlow Crash Model Import Sequential Model. Ini kita jelaskan, ini adalah menyediakan 2 pendekatan bentuk model keras. Yang pertama sequential untuk arsitektur linear bertahap, kemudian model ini berarsitektur fungsional yang lebih kompleks.
Kemudian ada di sini layer, ini untuk layernya. Ini ada library activation, menentukan fungsi aktivasi seperti relu, softmax, dan lain-lain. Kemudian ada dropout. Ini dropout ini berfungsi sebagai mengurangi overfitting dengan menonaktifkan neuron secara acak saat di training. Kemudian ada flatten. Ini flatten ini berfungsi mengubah fitur map 2 dimensi menjadi vektor 1 dimensi. Sedangkan ada di sini adalah layer fully connected untuk klasifikasi atau regresi. Kemudian ada dua dimensi, ini berfungsi layer konvolusi untuk ekstraksi fitur spesial pada citra. Sedangkan yang terakhir ini max polling dua dimensi ini mengurangi dimensi fitur map dengan mempertahankan fitur dominan. Jadi artinya yang lebih banyak akan dipertahankan. Kemudian ini ada early stopping, ini berfungsi sebagai menghentikan training ketika dia sampai pada titik tertentu atau tercapai dengan nilai training sama gitu. Artinya dia udah sejajar, misalnya kalau 90 udah semuanya sampai nantinya dia training itu sama nilai validasinya, maka dia akan berhenti sendirinya walaupun tidak mencapai epox yang kita inginkan. Jadi kalau kita lihat seperti ini, ada result ini kita minta 30 epox, dia mentraining. Ternyata pada saat dia mentraining sampai misalnya 20, ternyata nilainya itu udah sama 20, misalnya dari 18, 19, 20, hasil validasinya sudah sama nilainya, maka dia akan berhenti dengan sendirinya. Itu adalah fungsi daripada early stopping itu sendiri, sehingga mengurangi beban daripada memori untuk tetap lebih cepat training. Oke, kemudian dari hasil ini fungsi TensorFlow ini adalah untuk training. Nantinya kita kalau kita jalankan ini fungsinya adalah untuk mentraining data. Kemudian di sini kita kalau dilihat ini ada kita training 930 kali, kita bisa coba beberapa kali 10, 20 terserah. Jadi kita meminta daripada training data itu sebanyak berapa kali. Tetapi tetap kita menggunakan early stopping ketika dia nilai daripada training itu akurasinya sudah stabil di posisi tertentu tanpa menunggu dia 30 efforts-nya. Oke, ini adalah proses training yang kita lihat, kita menunggu dan akan menjelaskan hasil daripada training itu sendiri, berapa yang akan dicapai dan bagaimana akurasi, kemudian validasi akurasinya, kemudian validasi loss. Jadi di sini nampak kita dari efforts ini dari tahap pertama, ini trainingnya masih 35%, kemudian ini udah di posisi 7, dia sudah 91%. Jadi kalau loss ini artinya berarti dia masih loss non-training itu gambar masih terlalu tinggi sehingga dia tetap menjalankan. Kemudian akurasi validasinya kita lihat ini semakin tinggi, validasi lossnya semakin rendah. Jadi kalau kita lihat dari training ini sendiri juga, maka kita dapat gambarkan bahwa semakin tinggi akurasi yang didapat, maka semakin rendah validasi lossnya. Maka dianggap kalau apabila terjadi akurasi semakin tinggi, validasi semakin rendah, maka dianggap ini sudah baik untuk dataset gambar.